Halo, selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Teman-temanku semua, Campione, Campione, ole, ole, ole. Campione, campione, ole, Solskjaer. Kok Solskjaer? Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami para pundit korporasi. Ini gua tag berdua sama Aldi karena Rangga udah fix dia mau jadi produser aja katanya. Ya. Dia ntar aja, dia iseng-iseng aja kalau misalnya lagi ada selebrasi apa gitu. Jadi nanti dia baru nongol lagi kayak yang dilakukan sama Hakan dan Markus Thuram kepada CEO-nya Inter ya. Itu Steven Zhang, si Rangga pengennya kayak gitu. Jadi teman-teman di episode kali ini adalah episode spesial untuk merayakan keberhasilan Inter untuk mengalahkan Milan di kandang Milan, meraih Scudetto ke-20 di Giornata 3-3 kemarin. Ternyata ketakutan gue menjadi kenyataan dan mimpi ngelamunnya Aldi menjadi kenyataan. Jadi gini sih Di, lu gimana kabar, sehat ya? Sehat banget. Kerjaan banyak di kantor? Banyak tapi gak ngaruh. Pokoknya mau kerjaan banyak dalam seminggu ke depan sampai Mei ya. Akhir Mei kan ya. Giornata 38 akhir Mei gak apa-apa. Deketin lagi Di ngomong. Oke. Dah. Di, tapi ada fans Milan di kantor lu? Ada. Puas dong lu ngata-ngatain dia? Enggak lah, gue mah rendah diri aja. Rendah diri itu berarti lu ini minder. Rendah hati mungkin maksudnya. Rendah hati aja, maksudnya selebrasi ya buat kita sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak fans rival, nggak usah ceng-cengin gitu. Iya. Oh lu mau menunjukkan kelas gitu, so-soan. Iyalah, udah kan kalau juara bukan yang pertama kalinya, udah sering, tapi lebih ini aja, lebih berharga karena memang menangnya cara menangnya aja, cara dapetin Scudetto ke-20-nya lebih indah ya, lebih manis indah, ya. lebih manis, betul. Oke, luar biasa. Sebelumnya gue briefing dulu Di. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman ngikutin Optis, ini kan kemarin juga ada pembahasan dari Derby della Madonnina gimana nih episode kemarin nih. Nah di episode kali ini itu gue kasih judulnya Nightmare and Daydream. Jadi secara definisi nightmare itu kan gak usah definisi banget lah. Nightmare itu kan yang kita tahu mimpi buruk. Dan daydream itu kan mimpi di mana lu membayangkan sesuatu mimpi tapi mimpi di siang bolong gitu ya. Tapi itu perbedaan dari keduanya ini walaupun sama-sama mimpi adalah yang satu ini seram dan biasanya negatif, tapi kalau daydream ini biasanya tuh lu yang membayangkan sesuatu yang bahagia. Gitu ya, berangan-angan. Nah, persamaannya untuk kasus ini adalah sama-sama menjadi nyata nih Di. Jadi untuk fans Milan itu mendapatkan nightmare-nya become true, daydream-nya become true, seperti yang bisa dilihat dari cover Optis episode kali ini nih ya. Ini ada betul. Il nostro destino, il nostro incubo. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah our destiny. Itu bahasa Inggris ya. Our destiny is your nightmare. Takdir kami adalah mimpi buruk kalian. Betul. Nah, itu adalah sebuah koreo yang ditampilkan oleh CN Kurvanort 69 di laga derby kemarin ya. Sorry lagi nge-push nih, lagi ngelepush gara-gara stres saya. Iya benar. Jadi gua nggak mau membahas dulu teknis sepak bola, teknis pertandingan, apa segala macam lah. Itu gua rasa teman-teman mungkin yang bukan fans Inter pun nonton highlightnya gimana mainnya, yang bukan fans Milan pun nonton gimana, apalagi fans Inter dan fans Milan ya ini ngelihat banget gimana mainnya. Jadi mungkin ini pertanyaan yang nyantai-nyantai aja nih karena dalam sukacita nih Di. Jadi sebenarnya jujur perasaan lu tuh gimana waktu, kan kita live juga tuh. Sebenarnya perasaan lu gimana waktu Markus Thuram golin kedua terus akhirnya peluit panjang dibunyikan tuh. Apa yang ada di kepala dan hati lu gitu? Ya pertama sih gue yang pasti lega ya karena Inter gak bottled this chance gitu. Karena ya seperti yang gue omongin di episode sebelumnya ya, kalau ini di bottled itu akan jadi sesuatu yang sangat memalukan dan menyedihkan untuk dikenang. Iya benar-benar. Sedangkan ini jadinya hasil yang baik, sangat baik lah. Bahkan seperti yang gue omongin jauh sebelum episode kemarin,
waktu kita ngetek di pinball gitu, gue juga ngitung-ngitung kayaknya di Giora 33 ada nih apa namanya polanya, bukan pola apa sih namanya? Ada Ya possibility. possibility kemungkinannya untuk dapetin itu dan memang terjadi juga di pertandingan kemarin. Jadi ya pasti senang banget sebagai fans Inter. Ya, tapi gue sih senang ya lebih ke itu sebenarnya, lebih ke nggak menyanyiakan kesempatan ini gitu. Ini adalah Iya. pertama kalinya Iya. sebuah tim Milan, bahkan ya kalau derby lain gue nggak tahu ya, kalau Juve gue nggak tahu pernah nggak sama Inter dapat kayak gini Iya ya. kita nggak sempet research ya udah Iya. pusing kita Cuman berdua. ini ya pertama kalinya derby Milan menjadi penentu Iya. Scudetto kedua tim ini. Yang pertama adalah sekarang Inter untuk yang saat ini gitu. Saat ini ya mendapatkan juara di derby. Dan gua rasa ini akan menjadi ini sih Al. Ini akan menjadi omongan yang apa ya? Omongan yang bakal diomongin terus-terusan gitu ya sama fans Inter. Dan menjadi kenangan buruk lagi buat Milan setelah kita itu fans Milan mendapatkan kenangan buruk ketika di comeback sama Liverpool di 2005. Oh Itu kan iya. sebuah pembicaraan yang bahkan sampai 20 tahun kemudian itu masih Iya. diungkit-ungkit gitu. 19 tahun, Iya 20 tahun sekarang udah kemudian 19 masih tahun, diungkit. tahun depan. 20 Iya. tahun. Dan gua rasa itu akan tercatat sebagai sejarah gitu kan. Misalnya lu Betul. nonton di Sport 7 atau mungkin apalah acara olahraga misalnya kalaupun masih ada itu kan akan dibahas terus gitu ya. Mungkin di YouTube juga mungkin akan dibahas juga. Jadi ya seperti itulah luka untuk fans Milan dan suka untuk fans Inter ya. Betul. Ya seenggaknya sekarang fans Inter dapat tambahan bahan banter-banteran atau bahan serangan kalau misalnya Bener. ya kan Milan ya Fans balik Milan lagi mulai Milan gue jumawa ya. 7 UCL, gue pernah menang 6-0. Ya sekarang Iya. Inter udah punya tambahan. Gue pernah menang lu streak 6 kali, gue pernah menang lawan lu di derby dan juara. Dan Jadi juara. ada lagi lah tambahan untuk Dan satu-satu tim Italia yang apa? Treble treble. winner. Iya, jadi nambah lagi lah untuk teman-teman mungkin bocil-bocil yang mau berdebat sama bocil-bocil lainnya juga. Maksudnya versi terbocil atau versi Milan bocil, Iya. siapa tuh ada gitu ya. Itulah amunisi mereka sekarang nambah gitu. Bener. Tapi gue bersyukur gue menyaksikan ini di usia gue yang udah cukup apa ya, cukup dewasa gitu ya Al ya untuk bisa mengontrol emosi dan mungkin punya temen juga yang ya ceng-cengannya masih dalam batas wajar gitu. Kadang kan kalau kita masih bocil, gue ngebayanginnya kalau ini zaman sekolah sih. Karena dulu waktu SMP, gue tuh pernah mukul temen gue, berantem lah intinya gara-gara gue inget, gue lupa ya tahunnya berapa, 2009 kalau gak salah yang Milan waktu itu posisi 5, 4-nya Fiorentina yang masuk. Nah itu kan gue diceng-cengin mulu, gak masuk Liga Champions. Itu jadi berantem tuh di rental PS. Ingat gue. Temen gue namanya Babuy. Nama aslinya Angga, dipanggil Babuy. Oke. Nah ya gue beruntung lah sekarang gitu maksudnya. Tapi Udah. jujur kalau tadi kan gue tanya perasaan lu ya. Perasaan gue pas nonton itu ya gimana ya. Gue tahu Inter bakal Scudetto tapi ya tetap gelisahnya itu ada loh. Lu Iya, tau gak sih yang bener-bener. kayak. Karena ketika lu jadi fans Milan lu kan naturally lu hate tanda kutip ya. Hate Inter gitu loh. Lu hatersnya Inter gitu. Dan ketika lu melihat tim yang lu malesin gitu ya. Harus mendapatkan itu di depan muka lu itu tuh lebih sakit lah ya. Walaupun mungkin udah gak sefanatik atau pakai hati dulu gitu ya. Maksudnya udah lebih stabil gitu ya mungkin emosi ya. Tapi tetap aja bete sih. Iyalah pasti. Ya gitulah. Ya mungkin sama rasanya kayak gue kemarin kalah di final UCL ya. Maksudnya ya gue tahu kemungkinan besarnya pasti City yang menang. Tapi Iya. ya sebagai fans Inter pengennya Inter menang tapi ternyata nggak jadi menang, ya udah gitu. Iya dan Pasti sebelnya lu ada, dikasih harapan sedihnya lagi kan. ada, iya ada harapannya juga. Sama kayak Milan kan kemarin Iya. di menit akhir ada harapan sebenarnya untuk menyamakan kedudukan, tapi ya udahlah. Iya ya udahlah, emang Pioli juga mainnya gitu itu. Udahlah gue nggak mau bahas teknis ya, udah terlalu template ya permainan Pioli. Bahkan gue yang bukan siapa-siapa, bukan apa pelatih sepak bola ataupun punya lisensi kepelatihan aja gue udah bisa tahu gitu taktiknya dia kayak gimana kan yang waktu. Jadi kita ada ngobrol sama Blingomin gitu. Terus gue ngejelasin kayak palingan ini pakai 4 penyerang lah gitu kan, ada Okafor, ada Pulisic, Leao sama Giroud dimasukin kan di babak kedua. Ya udahlah ternyata bener aja kayak gitu-gitu aja mainnya. Gue mungkin kalau ada dari derby itu kan adu koreografi itu wajar ya dia. Tapi mungkin kalau gue ngelihatnya sih fans Milan itu kenapa mengibarkan bendera yang ada tikus-tikusnya itu segala gitu. Oh, iya. Jadi maksud gue kayak apa ya, itu kayak lu mencari excuse gitu atas kemenangan rival lu gitu ya. Ya mungkin terlepas dari di belakang ada apa, ada mafianya apa segala macam. Gue gak mau bahas itulah.
Inter mendapatkan Scudetto ini well deserved menurut gua. Karena emang dari sisi permainan, kematangan tim itu di Italia dia nomor 1 lah. Ini adalah tim juara yang emang bener-bener tim juara gitu di. Mungkin Ya. gua pribadi terpaksa mengakui bahwa ketika Milan mendapatkan Scudetto, ya Milan gak bermain sebagus dan sebrilian Inter di musim ini gitu. Yang Gitu. kayak yang waktu Scudetto 2 musim lalu itu 2 ya? musim lalu, Oh, iya. oke, iya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Napoli, menurut gua Napoli lebih spesial gitu, lebih Iya, dominan, iya. lebih dominan gitu. Ya mungkin bedanya 2 musim lalu itu lebih terasa manis karena di pertandingan terakhir kan penentuannya gitu. Nah mungkin itulah Iya, yang iya sih, jadi pas. Ya. apa cherry on topnya gitu. Ya tapi gue juga ngelihat fenomena ini kan bisa jadi ya fenomena juga lah. Inter Scudetto Iya, dapat Scudetto ke-20, terus ya jagat sosial media juga jadi pada ngomongin. iya benar benar. Dan yang luar yang baik yang fans Serie A maupun yang fans non Serie A juga. Iya, Nah, situ gue banyak tuh ngelihat tuh di sosial media ya. Ya rata-rata kan yang non Serie A memang lebih banyak kan biasanya di iya sosial media. benar benar Rosario. Dan gue agak lucu juga mereka tuh kayak ngejudge ini Inter menang karena memang ya tim-tim lainnya lagi inkonsisten karena ibaratnya Inter mainnya gitu-gitu aja kok, atau gimana di UCL aja lu kalah sama Atletico Wah, Madrid itu pasti gitu. bukan penonton Serie A itu, Iya yakin maksudnya gua. kalau bisa ngejudge kayak gitu tapi lu nggak nonton Serie A-nya gitu. Ya Iya memang benar. kalau untuk masalah tim-tim lain lagi pada di bawah underperform ya gue emang Iya, bener kayak musim lalu juga Napoli juga yang lain juga underperform tapi Napoli juga bagus gitu. Nah ini iya Internya juga benar. bagus gitu dan Benar. buktinya memang di UCL walaupun gak lolos dari Atletico Madrid tapi mereka memberikan ya permainannya bagus bukan permainan yang biasanya atau yang menurut para fans luar Italia itu Atau nguber pantat, mainnya nggak iya nguber gitu pantat. kan itu kan Milan. Maksudnya menurut fans Itali non Itali kan mungkin Serie A mainnya masih defensif terus Iya, pragmatis segala iya macam. Makanya benar-benar. gue kemarin ada yang ngomong Inzaghi mainnya pragmatis lah lu gak nonton Inter apa Inzaghi mana ada pragmatisnya kalau sekarang Iya, yang iya, musim iya. ini ya lu Mm. lu nggak nonton Inter pasti kalau lu bisa ngomong kayak gitu. Makanya ya jadi pada FOMO aja sama kemenangan Inter Iya, ini. iya. Jadi pengen ikutan bahas juga. Bener-bener ya, gue ngerasa gue tujuan gue untuk episode kali ini dia, ini gue mungkin dedikasikan kepada diri kita di masa depan gitu Hmm. bahwa ya ini adalah salah satu bukti kita ngikutin sejarahnya nih gitu, Hmm. bahwa emang ada kemenangan manis dari Inter untuk ngalahin Milan gitu. eh Ya gue seneng juga sih dengan adanya kemenangan Inter ini dan jadi banyak diomongin di jagat sosial media. Gue berharap semoga fans-fans Serie A juga makin banyak nih, mungkin Ya pastinya. bocil-bocil, anak-anak muda. Jadi mungkin ngelirik nih tim-tim Serie A gitu ya. Dan Betul. mungkin gue rasa 1-2 orang pasti ada yang jatuh cinta gitu loh sama Inter ya. Mungkin gak banyak ya. Beda sama Liga Inggris yang memang kayak kacang goreng gitu karena memang itu yang diomongin di mana-mana ya. Tapi ya seneng lah ketika ada fans baru gitu ya. For the sake of apa ya, untuk community gitu, untuk kita saling ngomongin bareng gitu. Betul Gue betul. happy sih. Tapi eh mungkin sebelum gue bahas Milan dan nanti prediksi di Giornata 3-4 dan seterusnya nih bakal jadi apa gitu ya dia. Mungkin gue mau nanya dengan Inter bermain sebagus ini, sedominan ini dan udah jadi juara Serie A mengalahkan rivalnya gitu ya, rival sekotanya. Apakah dari lu tuh sebagai fans Inter ini adalah waktunya untuk fans Inter itu dream bigger gitu. Serie A udah dikuasain gitu dan menurut gua Eropa juga bukan yang nggak mungkin gitu kan karena kemarin lawan Atletico arguably kalahnya adu penalti gitu maksudnya. Iya memang. Dimana kita sering kali bilang mungkin dari kita kecil gitu ya kalah hoki gitu kan kalau udah adu penalti. Ini is it a time for Inter fans to dream bigger than before gitu. Menurut lu gimana? Iya pastinya kalau kita lihat dari performa Inter dengan Inzaghi yang semakin setiap musim makin growth gitu semakin menanjak Iya. bagus gitu ya pasti tujuan akhirnya atau tujuan utamanya adalah menang di UCL atau bahkan bisa menang di Piala Dunia musim depan Piala Dunia antar klub musim depan Antar klub ya. ya. Ya itulah pasti ingin lebih dari Itali gitu. Masalahnya Itali kita udah bisa conquer bahasa ininya apa? Ya Kanker. kanker. Nah itu udah tamat ya udah tamatin Italia udahlah udah dapat Super Copa sama Serie A udah bisa Iya. semua Inzaghi ya sekarang saatnya dia mempersiapkan untuk bisa mendapatkan seenggaknya titel Eropa. Gua nggak muluk-muluk mau harus UCL juga nggak apa-apa maksudnya UEL dulu gitu. Iya. Tapi udah nggak bisa ya?
Soalnya udah nggak bisa yang tersingkir UCL udah nggak bisa turun ke WL Iya, sekarang udah kan. nggak bisa Iya, udah di nggak bisa. musim 2025 tahun depan. Iya, ya udah berarti langsung UCL. Itu pasti dipikirin oleh manajemen juga. Apalagi eh Inter dengan manajemen tuh gua rasa umurnya yang dengan Mbappe Marotta sekarang ya, maksudnya Iya, kontraknya sampai 2027 doang, di mana ya 3 tahun dari sekarang gitu. Yang pasti gua nggak tahu ke depan setelah 2027-nya bakal langsung turun lagi atau berombak apa lagi. Nah makanya ada 3 tahun ini dimanfaatkan dengan baik gitu. Gue iya, pengennya sih bener-bener digas abis ini juara. Ya positifnya udah ada nih, udah datangin Taremi sama Zielinski, itu udah here we go lah kalau kata Fabrizio Fabrizio Romano, karena Romano. udah free transfer kan. Iya, Nah sisanya juga mereka udah ada sinyal baik, datangin Gudmundsson, Buongiorno, itu udah ada pendekatan. Itu hal positif di mana ya udah sekarang udah nggak ada sisa 5 pertandingan, udah nggak ada ngaruhnya lagi, mereka udah fokus langsung ke musim depan. Ya itulah yang emang gue harapkan dari Inter di sisa musim ini gitu, udah fokus aja langsung ke musim depan. iya, iya benar-benar. Dan mungkin mengalahkan Milan itu udah jadi makanan sehari-hari ya sekarang ya. 6 Iya, derby, 6-6-nya dimenangkan Inter gitu ya. Jadi iya, lu udah nggak melihat, apakah lu melihat Milan menjadi momok lagi buat Inter atau kayak udahlah slow. tetap setiap derby tetap lah, makanya pertandingan kemarin pun gue sebenarnya tetap ada deg-degannya, maksudnya kalau misalnya Inter kalah, momennya takutnya bisa jadi hilang, Iya, maksudnya iya, bisa iya. bisa jadi down terus. Bisa Iya. walaupun ini kecil tapi Iya bisa masih aja ada malah chance ya jadi. lah walaupun. Heeh, Dan heeh. kemarin gue juga bilang mungkin banyak yang protes juga di kolom komentar TikTok atau YouTube. Inter main sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Dimana maksudnya gue nggak bagus-bagus amat. Iya. Emang maksudnya Gimana Inter tuh? standarnya lagi gue udah ngeset high standar nih. Iya. Inter main cuman kayak kemarin, cuman yang kurang lah menurut gue. Iya, tapi kurangnya Inter itu yang menurutku berhasil karena Iya dia maksud berhasil meredam strateginya Pioli dan berarti justru gue di sana melihat kedewasaan di. Ini kalau betul. kita bahas dari sisi teknisnya sedikit ya. Kedewasaan dari Simone Inzaghi untuk dia tahu kapan harus bertahan menggunakan skema drop back gitu. Kalau di FIFA dia main drop back kan kemarin kan. Betul makanya kemarin Bukan juga yang possession after loss atau pressing on pressure, on pressure apa ya ya. itu Oh ya, pokoknya. oh itulah pokoknya. Iya maksudnya Gitu maksudnya sih. benar maksudnya Inzaghi lebih banyak ngasih bola ke Milan, itu benar. Maksudnya kalau mau menang di pertandingan kemarin ya begitu benar. Tapi mungkin sebenarnya ada satu cara menang yang lebih elegan lagi, mungkin kayak 5-1 kemarin Iya, gitu. iya, iya. Tapi ya gua nggak berharap itu Anjing lu juga. ya. Gua nggak berharap Inter Wah. menang segitu juga. Yang penting Hmm. menang aja dengan cara apapun. Iya, Dan iya, iya. makanya tapi menurut gua cara yang kemarin nggak sebagus cara yang sebelumnya Iya, gitu loh. iya, terima kasih loh. Ya, hina terus. Ya, hina terus. Mumpung lagi di atas. Terus tadi Dream Bigger udah, terus Eropa kedepannya bakalan coba dikanker gitu ya. Iya lah, maksudnya musim ini Tapi tuh. iya sih, benar Maksudnya sih. kalau musim ini Inter lolos dari Atletico Madrid, ketemunya menurut gue Dortmund yang lagi nggak bagus bagus amat. Iya, Terus nanti kalau kemungkinan ya City udah gugur, tinggal Real iya. Madrid doang atau Bayern Munchen gitu. It's about momentum ya. Mungkin momentum di musim ini aja lagi gagal ya. Iya, Ya mungkin musim depan dengan aturan baru ya ya we will see gitu. Kayak bola itu bundar tuh bener-bener terjadi di musim depan karena ada ya perubahan format. Tapi ya gua rasa Inter menjadi salah satu tim terbaik Eropa lah untuk sisi defensif dan kematangan tim menurut gua. betul. Apalagi kalau gua ngelihatnya yang paling penting adalah Inter udah punya apa tuh karakter bermain. Iya benar. Ya jadi lu mau ketemu siapapun, lu udah punya karakter, ya lu pakai karakter lu pasti bisa menang Pasti bisa menang gitu. sama kayak Barcelona atau Iya, mungkin ya, City Real juga menurut Madrid, gue walaupun City walaupun bener. kita bilang IPL mainnya lain-lain, tapi karakter City ya yang begitu udah tertanam Udah gitu di Pep tertanam. Guardiola. Iya, jadi siapapun yang main dia akan bisa ngikutin skemanya. Aduh, ini episode kali ini tuh gue ngeteknya bener-bener apa ya teman-teman ya. Kayak agak terbebani dengan harus ngelihat muka Aldi dan dia pakai baju ini fans Inter Nerazzurri, fans Nerazzurrinya ini aduh. Tapi ya selamat buat Aldi. Yo, Ini adalah sebuah thank you. kemenangan yang patut dirayakan. Semoga jangan lu pakai untuk nyerang gua terus ya. Udah banter-banteran terus ke gua ya kayak yang lain aja gitu. Enggak lah. Karena enggak lah tapi lu ntar ilmu langit lo ya. Anjing. Kan lu kalau lagi keluar singetnya ilmu langit lo. Lebih ngeselin dari Rangga lu kalau lagi ini. Ini nggak mau ada serah terima dulu nih piala ini
dari Napoli ke Inter nih. Rangga ada nih sebenarnya depan kita nih. Woi, Rang. Mau ikut nggak? Ngomong. Nggak. Dia udah mau jadi Steven Zhang dia. Fix. Ya kemarin kalau lu tahu gak sih konteksnya kemarin yang Marcus Thuram sama Hakan? Enggak. Itu gimana sih? Iya, Kenapa dia itu bisa jadi telepon si Steven Zhang sih? enggak, jadi kemarin Hakan Çalhanoğlu inilah maksudnya lagi post Lagi to the moon, championship. Iya, pokoknya lagi seneng-senengnya sampai mereka kemarin live Instagram gitu. Iya. Live Instagram dia Iya di live Instagram terus. Iya, jadi lagi seneng-senengnya Hakan Çalhanoğlu dia live Instagram terus ngajakin beberapa pemain juga untuk join live-nya gitu di kayak video call. Ya waktu itu ada Barella, terus Marcus Thuram, ada gue lupa deh Lautaro kalau nggak salah. Pokoknya banyak yang masuk ke roomnya gitu dan akhirnya Steven Zhang masuk tuh. Iya, Steven Zhang masuk nih tuh. video call kan. Iya, nah ini Marcus Thuram nih emang nih orang emang ngocol juga. Iya, ngocol. Tapi dia keren loh bahasa Inggrisnya, dia jago loh. Iya, dia jago bahasa Inggris ya karena waktu itu keren, kita sempat bahas emang dia sama Lilian Thuram tuh di sekolah ya maksudnya sekolahnya bener ya. Sekolahnya bener. Karena punya duit Lilian Thuramnya. Iya, maksudnya kan walaupun itu dia nggak cuma mikirin bolanya doang, mikirin pendidikan formalnya juga gitu. Bener. Iya, terus ya udah si Marcus Thuram pokoknya presiden lu dapetin kita gratis zero cost. Lebih mahal harga kopi daripada kita gitu kan. Iya kan? Iya, kopi. Ya lu harus terus kita give you a Scudetto, harusnya lu bayar kita lebih gitu. Terus katanya, aduh it's a mistake masuk ke live ini. tapi itu juga jadi sinyal baik sih, maksudnya dari sisi manajemen sampai pemain ya mereka ini kulturnya startup ya. Ya, kultur startup, gak ada gap karena gitu. ininya Gen Z itu presidennya milenial sih, kayak ala Gen Z. Iya. Oh iya masih muda ya. Masih muda. Terus si Marcus Thuramnya Gen Z ya? Iya, enggak lah dia 26 umurnya. Oh enggak, masih milenial dia. Milenial. Enggak dong di Gen Z sebenarnya kalau ngitungnya dari dia kelahiran 97, dia kan 98 kan? Iya. Gen Z mepet milenial lah. Ya biasalah, dia kalau udah ketemu Gen Z gitu lah, seru. Bersosial media Gen Z kan. Iya, maksudnya ya suatu yang bagus lah, maksudnya dari segi pemain tuh kayak tambah harmonis. Kemarin Dumfries dapat kartu merah sama Theo, malah jadiin jokes juga sama Fratesi. Iya itu mereka emang ya udah jadi ya harmonis banget di ruang ganti Inter, dan ya semoga pemain yang musim depan masuk bisa langsung nyetel tuh. Kayak Taremi kan ini beda banget kulturnya dari main lu asal Iran main di Portugal ya. Terus masuk turun ketemu sama Marcus Thuram yang bocah ngocol. Taremi juga udah senior ya, udah tua ya. Iya, terus 30-an ya. 30. Terus Arnautovic juga sebagai yang salah satu yang tua juga ya bisa lah mengayomi menggantikan perannya Ranocchia dan yang tua Acerbi gitu-gitu. Iya. Inter tuh kaptennya siapa sih technically? Ya first kaptennya. Lautaro Martinez. Kedua Di Marco bukan? Barella. Oh iya Barella. Ketiga Bastoni. Ya bisa lah. Asal gak dijual aja tiga-tiganya tuh. Nah ini juga yang mungkin bakal gue omongin. Karena ya secara gue baca beritanya kemarin memang secara keuangan Steven Zhang udah bisa dapat pinjaman 400 juta dari Pimco. Alhamdulillah. Itu yang mana pinjol lagi. Pinjol. Dia kan sama Oktri pinjol. Ada utang 375 yang harus dibayar musim depan. Ya Mei musim ini musim depan gue lupa deh. Pokoknya ya ada tenggat waktunya gitu. Ya, dia cari cara akhirnya dia dapat pinjol 400 juta. Oke. Yang dimana dia bayar 375 itu tapi minjem lagi ya gali lubang lah maksudnya gitu kan. Ya Roma Irama Pak. Itu nama Stevenson. Ya secara teknik nih ada 25 juta yang mungkin bisa dipakai. Nah tapi ya buat pegangan itu buat pegangan, tapi tetap aja makanya dari statement BP Marotta, Ausilio akan melakukan pembelanjaan tapi harus ada penjualan dulu. Tetap harus ada kayak gitu, dan itu setiap tahun juga ya trennya lagi begitulah. Iya. Waktu musim Scudetto Hakimi sama Lukaku dijual. Terus kemarin Onana. Jadi memang seenggaknya ada satu pemain yang harus dijual untuk bisa belanja. Nah, musim ini ada banyak kemungkinan ada Dumfries, terus si Marcus Thuram itu juga lagi ditawar sama PSG kabar 80 juta. Iya. Ya Barella, Bastoni ya tadi ada kabar juga MU tertarik, Lautaro juga walaupun udah jadi kapten ya namanya
Real Madrid lu ya susah sih untuk Iya sih. untuk Masih seksi klub itu memang susah secara untuk branding. ditolak atau Iya. ya Barcelona mungkin untuk PSG juga itu tetap ada kemungkinan ya. Nah, kalau misalnya lu nanya gua lu pengennya siapa? Maksudnya harus ngorbanin siapa seenggaknya untuk musim depan? Ya, Ya gue sih pasti kalau misalnya yang paling pertama ya pasti Dumfries gitu. Dumfries jual. Dumfries kalau emang harus banget Butuh duit. butuh duit. Masih pemain bagus lah Dumfries itu. Serba Dumfries bisa. ya serba bisa dan kadang-kadang bagus lagi Kadang-kadang bagus, lagi siap. pas bagus ya bagus, terus ketika main di Belanda dia lebih sering bagusnya gitu. Iya, Di iya benar turnamen sih. besar, di World Cup, di Euro kemarin dia main bagus. Nah, itu kalau misalnya ada penawaran yang menarik sih menurut gue dia aja jual karena Inter sekarang walaupun Darmian udah mungkin 1 atau 2 musim lagi bisa main fitnya gitu ya masih bisa lah, tapi kan sekarang udah ada Bukanan juga. Nah, makanya gue Iya berharap sih. banget si Bukanan itu udah dibiasakan main di kanan karena sejauh ini dia kan main sebagai pemain pengganti dan di kiri mulu kan. Nah, itu kalau misalnya Bukanan udah pasang di baik kan udah Di posisi patennya dia ya. udah terbiasa, udah oke sih menurut gue, udah cukup lah Bukanan, tinggal nyari satu lagi yang mungkin dari Serie A, tim-tim Serie A yang gak terlalu mahal gitu, yang bisa ya kayak Raul Nova gitu, Iya, mungkin bisa ditarik lagi bener kayak sih. gitu aja. Maksudnya Dumfries itu first option gue, top of mind gue. Iya. Ya kemudian kalau mungkin butuh yang lebih besar lagi, Di Lorenzo. enggak Ya Rang maksudnya ya? kalau Rang, beli Di Lorenzo ke Inter ikhlas gak? Ikhlas katanya dia. ya maksudnya kalau Inter harus ngejual ya selain si itu Thuram juga apa-apa sih kalau menurut gua. 80 juta it's a big deal lah, lu beli 0 rupiah jual 80 juta lu untuk 80 juta. Iya untung 80 juta sih. Dan Inter bisa cari pemain ya sekarang mungkin udah Taremi, Sanchez, Arnautovic sebagai pelapis, penyerang utamanya udah ada kabar untuk ngejar Zirkzee juga kalau misalnya dapat duit itu. Iya Nah, benar, makanya benar. kalau selama masih dipegang BP Marotta lu jual pemain, walaupun lu musim ini jual pemain penting lu, gue sih nggak merasa Akan kesulitan iya mencari penggantinya ya. apalagi striker tuh biasanya gampang lah Inter cari striker. Yang susah tuh bek kiri biasanya, makanya gue sangat tidak ingin Di Marco dijual karena pemain kesukaan gue dan emang posisinya sulit untuk digantikan menurut gue. Iya benar. Ya yang sebagus Di Marco siapa ya? Theo. Bek kiri terbaik sekarang yang Grimaldo. bisa main Grimaldo. Iya benar, Alex Grimaldo. Ya itu kayaknya unreachable sih kalau Alex Grimaldo ya, karena pasti dipengenin sama tim-tim Liga Inggris juga tuh orang tuh. Oke, jadi mungkin itu ya kalau untuk selebrasi soal Inter ya. Tapi apakah masih worth it untuk nontonin Inter di? Kalau untuk pertandingan Serie A ini ya mungkin yuk hati-hati Pak. Oke, berarti kalau untuk pemain Inter ini ya mungkin lu sebagai fans akan lebih berharap bahwa pemain-pemain pelapis ini yang bisa dimainin gitu ya paling dia. Betul. Ya udah mungkin gak usah panjang-panjang lah. Itu udah sering lu bahas juga, jadi gue takut lu bosen juga bahas topik ini. Pertandingan ke depan Inter bakal ketemu sama Torino. Betul. Terus ya udah sisanya ya just for fun aja ya, fun football aja buat Inter nih ya. Sementara kalau Milan harus ketemu Juventus nanti kan. Terus gua rasa sih untuk posisi Liga Champions ini udah terkunci ya. Tapi mungkin harus mengamankan posisi dan menjaga marwah harga diri gitu ya kalau buat Milan ya. Dan Juventus juga sebenarnya big match musim depan di weekend Giornata 34 ini ya Milan lawan Juve yang mungkin pertandingan akan berjalan boring ya, tapi mungkin keras gitu dia. Ya dan Napoli Roma sebenarnya yang seru. Sayangnya Rangga tidak mau ngobrol di sini, jadi ya udah. Mungkin ya itulah. Di episode kali ini gue juga pengennya itu aja sih, kayak gue mungkin kalau dari sisi Milan sedikit ya ngebahas ya teman-teman ya. Karena ini Nightmare and Daydream ya, ini sebuah season yang mungkin pengen banget dilupain sama kita fans Milan. Ya gue akan berusaha untuk mencari alat kayak Man in Black gitu ya, untuk melupakan bahwa Inter Scudetto di hadapan Kurvasut dan di home-nya Milan di San Siro gitu. Ya cuman ini susah pasti ya, dan ini ya gue harus siap mental aja untuk dapat banter-banteran gitu ya. Jadi untuk fans Milan semangat, gue rasa Milan pun sebenarnya ada di jalur untuk rebuilding the team as Milan gitu, as Milan gitu sebagai brand, sebagai klub. Cuman ya gue berharap sih sebenarnya Fulani atau siapapun yang ada di manajemen itu bisa lagi menarik orang yang ada DNA Milannya gitu sih Di. Karena butuh banget sebenarnya sosok kayak Paolo Maldini gitu. Oke lah Ibrahimovic sebenarnya mental boost, tapi dia itu kayak
jenderal lapangan gitu. Dia itu letnan yang gak bisa lu gantikan, letnan yang jago perang gitu. Tapi untuk kolonel, mayor atau apanya ya tetap butuh sosok kayak Maldini gitu. Atau seorang pemimpin lah, seorang kapten gitu. Ibrahimovic menurut gue bukan, ya dia kapten memang di Swedia, di tim-tim yang dia bela. Tapi menurut gue kepemimpinannya itu agak beda gitu. Maksudnya kalau Maldini itu dengan pesonanya, Ibrahimovic itu dengan apa ya, dengan aura gitu. Jadi beda ya, pesona dengan aura ini menurut gue dua hal yang berbeda ya. Iya, tapi kalau gua ngelihat dari sudut pandang orang luar, maksudnya bukan fans Milan. Iya, maksudnya gua kayaknya Milan itu butuh nyari pemain yang jago tapi suka Milan, fans Milan dari kecil gitu. Maksudnya Iya. buat menumbuhkan. Kayak Tonali sebenarnya. Iya, Tonali atau Calabria juga gak sih? Calabria juga. Tapi kurang jago gitu masalahnya. Ya maksudnya dia jadi back juga. Maksudnya kan biasanya pemain yang lebih apa ya, lebih decisif itu kan biasanya pemain tengah gitu atau depan lah ya. Maksudnya agar apa? Agar ya dia main terus sebagai pemain dia sering dia main di Milan. Terus saking cintanya dia Milan, dia all out setiap pertandingan. Terus bisa menularkan ke pemain-pemain yang dari luar gitu. Kayak misalnya nih, Inter tuh punya Di Marco yang dari dulu emang fans Inter. Betul. Barella itu ya walaupun dari Cagliari, asalnya dari Sardinia, asli Sardinia tapi juga fans Inter. Maksudnya ya dua pemain ini tuh kayak jadi nyawa. Jadi nyawa terus ya bisa menularkan ini Inter gua, lu jangan ngancurin Inter gua, lu ya jadi orang-orang luar juga ngerti. Ya, contohnya Thuram itu kan bapaknya pemain Juventus gitu, tapi bisa dibuat nyaman dengan situasi yang ada di Inter gitu. Ya, jadi itu ya faktor pemain itu ya. Iya, jadi mainnya tuh ya lu memiliki benar-benar kayak memiliki klub ini walaupun lu sebenarnya cuma pemain yang dibayar, lalu main bagus doang, lu nggak harus mencintai Inter, tapi jadi akhirnya lu kayak merasa memiliki banget itu loh. Maksudnya gue gak ngeliat ada di Milan yang sekarang gitu. Milan tuh kayak pemain Leao itu jago tapi kayaknya gak mencintai Milan menurut gue. Iya. Terus sih, ngerti maksud lu. Siapa lagi ya? Maksudnya pemain yang jago di sekarang tuh gak benar-benar punya jiwa Milanisti gitu. Mungkin yang punya Milanisti ya kayak ya Theo, Calabria, terus yang lain-lainnya ya tapi jarang dimainin dan emang gak bagus-bagus banget gitu mainnya. Makanya jadi gak bisa menularkan, gak punya suara lah di ruang ganti. Lu kan kalau punya suara lu jago, lu pasti bisa punya suara gede dan lu bisa menularkan ke yang lain kan. Kalau lu gak jago mana berani lu ngomong di depan orang banyak kan. Benar. Dan lu kayak di apaan lu? Iya gitu. Lu siapa sih lu main aja jarang gitu. Karena sekarang pasti bakal mikir gitu. Iya, harus muhasabah diri ya Milan, pemain-pemainnya, bukan pemainnya maksudnya manajemennya bahwa pemain seperti itu penting karena kultur Italia itu dibangun dari passion sebenarnya kan. Iya, dari passion dan makanya Inter mempertahankan Zanetti walaupun banyak yang bilang Zanetti kerjanya ngapain sih kayak wakil presiden negara mana gitu, nggak pernah kelihatan. Kesono brother. Tapi ya itulah ya Zanetti. Timbuktu, wakil presiden Timbuktu. Ya Zanetti kerjanya gitu di menghubungkan manajemen yang dari Cina, ini notabene orang luar gitu dari Cina. Bener juga sih, dengan tim lu yang lu punya yang lu cintai orang Italia dan manajemen yang lain tuh jadi ya penghubung lah. Jadi penghubung ya. Karena lu punya DNA Inter sendiri dan kan. lu icon di sana. Ya icon gitu. Jadi dihormati lu suara lu didengar gitu. Karena kan Milan kehilangan Maldini langsung hancur kan makanya. Bener sih, bener. Oke, ini gue mungkin buat teman-teman optis ini untuk merayakan kemenangan Inter juga kita di episode minggu depan juga bakal ada collab juga nih. Gue udah janjian sama Blingomin ya. Semoga teman-teman stay tune terus juga sebenarnya kita pengen ajak collab ini nih, cita-cita nih, Princess of Intristi Indonesia ini. Alexa Safira ya, betul ya namanya ya? Iya Alexa betul, Safira. Betul. Ya yuk kita undang. Coba kita undang ya nanti Mbak Alexa. Mungkin kalau Mbak Alexa kebetulan denger ini besar harapan kami untuk bisa mengundang Mbak Alexa karena kemarin di Pinsport udah mungkin di Optis nih ya. Ya. Karena kalau pakai audio doang kan seru ya, kayak ASMR gitu. ASMR. Udah buat episode kali ini gue gak mau panjang-panjang sih, ini emang jadi sebuah memorabilia aja untuk kemenangan Inter gitu. Dan mungkin dari sisi gue ya ini adalah waktunya muhasabah diri untuk Milan. Tapi gue berharap juga fans-fans Milan gak perlu berkecil hati. Karena ya memang sebenarnya tim kita itu juga ada di track yang benar sebenarnya ya. Cuman gue berharap ya keputusan kedepannya itu gak salah gitu. Karena sebenarnya pondasinya itu udah mulai terbangun lagi. Cuman ya dengan dipecatnya Maldini ini jadi memang ada banyak pertanyaan ya. Semoga owner orang Amerika ini ya bisa
inilah nggak mikirin dari sisi bisnisnya doang gitu. Oke, mungkin sedikit aja untuk Giornata 34 di pertandingan yang seru tadi ada Napoli lawan Roma, Milan lawan Juventus, ya sisanya mungkin ini aja ya tim-tim derby della degradasi aja ya yang pokoknya seru kalau ya. tim yang 5 besar Bologna lawan Udinese, Atalanta lawan Empoli, Lazio itu gue lupa lawan siapa. Lazio gue lupa lawan siapa ya, males megang HP teman-teman. Terus kayak gue lupa Cagliari. Oh Cagliari ntar ketemu Juve di Giornata 36 kalau nggak salah. Ya itulah yang mungkin jadi batu sandungan. Ya untuk Serie A sendiri mungkin menurut gue tetap layak ditonton. Dan yang harus di note itu ya ini sih tim-tim yang emang lagi berjuang untuk mempertahankan posisi di Serie A gitu dia. Itu pasti mereka mainnya abis-abisan dan buat teman-teman mungkin yang denger yang mungkin sekelebet lewat dan dengerin podcast ini, saran gue nonton Serie A itu nggak ini kok nggak semenyakitkan itu gitu, nggak bikin sakit mata juga karena tim Serie A menurut gue semenjak 2017 2018 kesini terutama mulai, mohon maaf ya teman-teman fans Juve mungkin pas downfall Juve juga sebenarnya udah mulai berubah gitu cara bermain dan pendekatannya dan banyak pelatih-pelatih muda yang bagus juga sebenarnya. Nah, ini itu jadi, yang ini era baru banget gitu betul, menurut gue di sepak bola juga ya. Iya, jadi salah satu yang mungkin bisa naikin Serie A lagi yaitu kehadiran pelatih-pelatih baru yang mantan pelatih dan bisa membawakan filosofi yang baru gitu di sepak bola di Serie A di Italia lah ya. Maksudnya enggak seperti stereotip orang bilang yang membosankan, banyakan defensif gitu. Jadi pelatih baru sih jadi faktor utama menurut gue. Pelatih-pelatih muda yang bagus jadi faktor utama menurut gue sih. Iya benar-benar. Ya udah mungkin untuk episode kali ini itu aja. Jangan lupa para pemain Serie A Fantasi. Ini musim belum berakhir ya. Belum. Optis League juga masih bergulir. Jadi ada 5 pertandingan lagi. Ada 5 pertandingan lagi. Stay tune terus. Siapapun bisa menang. Siapapun bisa menikung siapapun. Dan tetap dari kita bakal jersey original untuk pemenang nomor 1 ya dia. Ya, sesuai dengan tim pilihannya. Dan kalau ternyata tim pilihannya tim Liga Inggris juga boleh. Gak masalah. Gak apa-apa. Atau tim Liga Norwegia boleh ya. Cuman kalau boleh liganya jangan yang susah-susah gitu ya. Karena nyari jersinya biar lebih gampang. Ya udah itu aja untuk episode kali ini teman-teman. Selamat buat fans Inter. Dan untuk fans tim-tim lain jangan berkecil hati. Kita masih ada waktu. Next season is our. Seperti biasa. Tiap tahun lah. Tiap tahun. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Ciao. Tifosi, stay tune terus. Terima kasih sudah selalu mendengarkan Optis. Bye-bye.